terdakwa. Irwanto, saya kuasa hukum dari Maman dan kawan-kawan. Maman, Mamat, Salman Al Farisi, dan Pak Mulyadi. Jadi kami mewakili 4 terpidana. Itu sebelumnya Pak, kasusnya berawal dari gimana sampai salah tangkap atau gimana ini? Ya, kalau kami menduga ini salah tangkap ya. Jadi hanya karena ditemukan mayat ya, hari Minggu waktu itu ditemukan mayat. Nah, karena hari Minggu ditemukan mayat, sehingga polisi melakukan penyelidikan hanya karena Jumat ada kejadian. Nah, Jumat ada kejadian yang katanya ada maling, tetapi sebenarnya tidak ada maling. Jadi begitu hari Jumat itu ada kejadian yang teriak-teriak maling, yang keluar rumah itu hampir 10 orang lebih. Nah, jadi artinya kalau seandainya hari itu benar-benar ada maling, tentulah 10 orang ini mengetahui semua. Karena yang keluar pada saat itu 10 orang lebih. Nah, kenapa cuma hanya 4 orang yang ditangkap? Ya. Menurut keterangan ada 2 orang yang memberikan keterangan di BAP itu, dia mengatakan bahwa benar dia melihat 4 orang ini melakukan pemukulan. Tetapi ya, 2 orang ini memberi keterangan sangat kita sanksikan. Kenapa? Karena di situ ada warung yang menjual es kelapa. Nah, 2 saksi ini mengatakan dia datang ke sana mencari es kelapa. Nah, sementara es kelapa itu bukanya jam 8, tutupnya jam 5 sore. Tidak ada es kelapa itu buka sampai jam 12 malam atau jam 1. Nah, 2 orang ini datang ke sana jam 01.30 dini hari. Itu sudah tidak ada lagi warung buka. Nah, kami kemarin sudah mengajukan permohonan agar bisa sidang di TKP. Agar apa? Agar perkara ini menjadi terang, menjadi jelas bahwa benar nggak sih 4 terpidana ini yang dituduh mereka melakukan pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa orang ini, benar nggak orang yang pelakunya? Nah, untuk lebih jelas ya, mudah-mudahan pengadilan ini majelis hakimnya mengabulkan agar bisa sidang di tempat. Nah, biar dia tahu lokasinya, ada warungnya berapa, tutupnya jam berapa. Nah, kemudian yang lucunya lagi, saksi yang mengatakan bahwa 4 terpidana ini pelakunya itu bergoncengan ingin mencari kelapa. Nah, idealnya ya, logikanya kalau seandainya 2 orang ini bergoncengan mencari kelapa ya, menurut keterangan mereka katanya diturunkan di depan warung kelapa itu. Nah, kalau kelapa warungnya itu tidak buka, kan tidak mungkin diturunkan. Begitu orang maunya datang ke sana, dilihatnya tidak ada warung buka, kan nggak mungkin diturunkan di situ. Karena mereka mencari kelapa muda. Nah, warungnya jual kelapa itu tidak buka. Orang jam 01.30 nggak ada di situ orang buka. Ya, emang yang beli sudah bolong, orang dagang nggak mungkin. Nggak mungkin bukan. Nah, untuk membuktikan kebenaran ini, kami berharap majelis hakim bisa mengabulkan permohonan kami agar bisa sidang di TKP. Karena perkara ini sejak dari awal sampai 4 terpidana yang dihukum 7 tahun, tidak pernah diadakan rekonstruksi di TKP. Ya, bahkan diadakan di Polsek. Ini jujur aja ya, kami sangat menyayangkan ini pihak kepolisian ya, dalam melakukan tugas dan fungsinya sampai menurut kami sembrono, luar biasa sembrono. Dugaan kami ini salah tangkap. Pak, kan ini udah divonis ya, 7 tahun untuk semua ya, 7 tahun. Dan sudah menjalani 14 bulan. Sudah kurang lebih 14 bulan. Kenapa begitu lama Pak dari vonis hasil temuan untuk mengajukan PK? Ya, nah gini, saya kenal dengan keluarga korban ini, kita sebut korban terpidana ya. Kenalnya ini karena apa? Karena hebohnya perkara pindah Cirebon. Nah, kebetulan saya salah satu pengacara dari Saketatal. Saya aktif di media sosial ya. Mungkin mereka melihat saya di media sosial, di televisi, sehingga ada salah satu keluarga mereka menghubungi saya. Karena pada saat itu sedang heboh-hebohnya salah tangkap. Dan pada saat mereka membesuk di Jelekong, itu mereka bertemu dengan Kang Dedi. Nah, mereka sempat komunikasi dengan Kang Dedi. Nah, setelah dari Kang Dedi itu mereka aktif dengan media sosial. Nah, akhirnya mereka menghubungi saya melalui TikTok. Nah, artinya kenapa lama? Ya, kenapa lama? Kenapa lama ini karena memang prosesnya ini kan menunggu timing yang tepat. Nah, artinya
eh, tadi kan ada jaksa mempertanyakan kenapa nggak upaya hukum banding dan lain sebagainya. Ya memangnya upaya banding itu nggak pakai uang, kasasi nggak pakai uang. Nah ini hanya kebetulan mereka menilai kami artinya bisa membantu lah. Ya kalau kita hitung kan mereka nggak mungkin mampu bayar kita dari Jakarta nih. Nah, kita ini cukup terkenal lah di Jakarta. Nah hanya karena pada saat itu kami salah satu pengacara yang terlibat juga dalam perkara pindah Cirebon, ya kami aktif di situ, ya mereka minta bantuan kita, ya artinya kita juga bersedia karena memang ketika kami bersedia pun kami baca dulu berkasnya. Begitu kita baca berkasnya, bukan artinya ketika mereka minta bantuan langsung kita terima, enggak. Kita baca berkasnya dulu, kita pelajari dulu. Terus tadi kebetulan ada Kang Diding, nah itu Kang Diding, saya ketemu dulu dengan Kang Diding, bertanya dulu benar nggak, memastikan bahwa dia menerima si Kang Aib yang meninggal ini, dia melakukan cukur benar, dia cukurnya hari Sabtu. Nah mereka itu hari Jumat, apa mungkin itu setannya yang datang ke tempat cukur. Namanya Aib Hadian. Aib Hadian ini ya menurut polisi meninggalnya hari Jumat. Nah pelakunya 4 terpidana sekarang, itu menurut polisi dan jaksa. Nah tapi ada Kang Diding menyatakan hari Sabtu Aib ini dicukur, dipotong. Kan nggak mungkin itu orang mati hidup lagi terus cukur, kan nggak mungkin. Jadi itu Pak salah satu bukti untuk salah satu bukti, PK itu. Ya dan juga kenapa saya nemuin Kang Diding cukur nih, karena ada saksi mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa Aib ini benar rambutnya habis dicukur, nah ini nyambung nih. Nah dia mengatakan bahwa oh ya saya kenal